Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Pagi hari ini sebentar kita akan melaksanakan ibadah hari Minggu. Oleh sebab itu, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih buat berkat, pertolongan, kemurahan, kebaikan-Mu. Sepanjang hari Tuhan sudah memberkati kami sehingga pagi hari ini kembali kami datang kepada Allah untuk kami bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan sudah menolong setiap kami, diberkati dengan kesehatan, kekuatan. Terima kasih ibadah kami dari awal sampai akhirnya, Roh Kudus yang memberkati, menolong, campur tangan, pengurapan kuat kuasa Roh Kudus-Mu atas setiap kami. Terima kasih Bapa, kami akan mulaikan ibadah kami pagi hari ini dengan pengucapan syukur dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Oh haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu. Memuji dan
kemurahan Tuhan. Haleluya. Mari kita akan nyanyikan satu pujian. Sungguhlah hidupku telah ditebus. Haleluya. Mari kita sama-sama bersuka cita. Amin. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, aku relakan namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Hidupku telah ditebus kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, aku relakan namanya dimuliakan. Ya Amin. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi, ya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Hidupku bukan milikku lagi. Amin. Apapun yang Tuhan mau lakukan, yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, aku relakan namanya dimuliakan. Mari sama-sama, amin. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Ya. Siti loro telu ayo kanca padha melu. Amin. Papat limo enem derek Gusti sing temen. Pitu wolu songo derek
Tuhan, kita mau tetap mengiring Tuhan, apapun yang terjadi di dalam seluruh kehidupan kita. Oh haleluya, puji Tuhan. Sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Allah. Puji Tuhan. Mungkin kita tidak tahu, kita tidak mengerti hari-hari yang kita lalui hari-hari ini. Mungkin berat, mungkin sulit, tetapi percayalah ada rencana Allah yang terindah dalam seluruh hidup kita. Puji Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. mengucap syukur. Engkau Allah yang selalu mengerti, Engkau Allah yang selalu peduli,
dalam seluruh kehidupan kami anak-anak-Mu di hari-hari ini ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun mungkin kami melewati lembah kekelaman, kami melewati lembah air mata, Tuhan Kau yang selalu menjaga, Tuhan yang selalu melindungi, Tuhan yang selalu menyertai. Kami sangat bersyukur buat hari ini. Dan pagi hari ini sebentar kami mau dengarkan firman Allah. Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan mengurapi setiap kami. Kami serahkan semua di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Aku percaya bahwa Tuhan yang menolong memberkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Allah. Pagi hari ini firman Allah bertemakan jagalah hatimu. Ya, jagalah hatimu. Di hari-hari yang sulit kita mau tetap menjaga hati. Dalam keadaan sukar kita mau tetap menjaga hati kita masing-masing. Puji Tuhan, mari kita lihat di dalam Keluaran pasal 15. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 24. Keluaran 15 ayat 22 sampai 24. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, lalu kata mereka, apakah yang akan kami minum, saudara? Itulah kisah bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kalau saudara membaca pasal 15, setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari bangsa Mesir, waktu mereka sedang dalam perjalanan, baru perjalanan mereka dimulai, mereka sudah dikejar oleh orang-orang Mesir, Raja Firaun dengan pasukannya, dengan berkuda. Dan orang-orang Israel waktu itu sedang menghadapi Laut Teberau. Ya. Tapi bersyukur saudara, orang-orang Israel mempunyai pengalaman Laut Teberau bisa terbelah, sehingga bangsa Israel dapat menyeberangi. Satu pengalaman yang luar biasa, satu pengalaman yang menggembirakan. Mereka takjub, mereka heran. Pasti semua orang berkata bahwa Allah itu baik. Waktu mereka dapat menyeberangi Laut Teberau, setelah sampai di ujung, mereka pasti, kalau saudara membaca bagaimana Miriam memuji Tuhan, bagaimana bangsa Israel memuji Tuhan, pasti dia berkata bahwa Allah itu baik. Tapi saudara, setelah melewati Laut Teberau dengan takjub, dengan heran, begitu dahsyatnya Allah bekerja sehingga Laut Teberau bisa terbelah, lalu mereka kembali berjalan. Perjalanan mereka masih panjang. Mereka tiba di padang gurun Syur. 3 hari mereka tidak mendapatkan air. Bayangkan, air pada saat itu adalah satu kebutuhan pokok. Ya, baik itu untuk manusia, baik untuk hewan. Karena waktu itu bangsa Israel bukan manusia saja yang keluar, tetapi banyak juga binatang-binatang yang dibawa, saudara. Betapa susahnya mereka, betapa beratnya mereka berjalan di padang gurun, saudara. Pengalaman padang gurun, tadi pengalaman sama Laut Teberau begitu luar biasa dahsyat. Lalu Allah membawa mereka ke padang gurun dengan kekurangan air, saudara. 3 hari
Mungkin kita berkata Allah kekurangan air saja, Allah 3 hari saja. Saudara, di padang gurun perjalanannya berat, padang gurun Syur berat, panas terik. Mereka tidak ada air selama 3 hari. Ya, saudara yang kasih di dalam Tuhan, mungkin kalau kita pada saat itu ada di situ, kita juga akan disusahkan. Air adalah satu kebutuhan pokok. Sekarang kebutuhan pokok kita apa? Kebutuhan apa yang begitu mendesak? Dan waktu itu kita masuk di dalam padang gurun, nggak ada, saudara. Kebutuhan yang kita butuhkan itu ternyata nggak ada. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita akan kerjakan, saudara? Kita akan bingung seperti orang-orang Israel mengalami satu kebingungan, saudara. Ya. Mengapa? Ya. Allah membawa mereka masuk ke padang gurun Syur 3 hari dengan kekurangan air. Apakah tujuannya? Apakah maksudnya, saudara? Kalau saudara baca di dalam Ulangan pasalnya yang ke-8 ayatnya yang kedua, Ulangan pasalnya yang ke-8 ayatnya yang kedua, Allah punya maksud tertentu, saudara. Begini, Ulangan pasal 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Allah ingin mengetahui setiap hati dari bangsa Israel. Kalau kita mengalami seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel, mengalami satu kekurangan, mengalami satu masalah, Tuhan izinkan itu kita masuk di dalamnya. Tuhan mau melihat hati kita, saudara. Apakah kita masih melakukan segala ketetapan perintah Allah atau tidak? Kita masih berpegang teguh kepada perintah Tuhan atau tidak? Janji-janji Allah ke Tuhan tidak? Kita berpegang teguh kepada kebenaran firman Allah? Tidak. Kita mau tetap setia atau tidak? Tuhan mau melihat itu. Tuhan izinkan itu terjadi kepada bangsa Israel. Supaya Allah ingin melihat setiap hati mereka. Kalau saudara lihat ayatnya yang ke-8, Ulangan pasal 8 ayatnya yang ke-5, maksud saya, Ulangan 8 ayat ke-5, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Tuhan mau mengajar. Ya. Kita waktu dihadapkan dengan semua persoalan, Tuhan mau mengajari kita. Supaya kita mau melakukan perintah Tuhan, memegang ketetapan Tuhan atau tidak, saudara. Ya. Tuhan ingin melihat setiap hati kita, saudara. Ya. Tuhan ingin melihat setiap hati kita. Kalau di dalam Amsal pasalnya yang ke-4 ayat 23, dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Sekali lagi, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Jagalah hatimu. Ya, saudara, kalau hatimu marah, maka kita sedang berjalan dalam kemarahan. Kalau hatimu sedang kecewa, maka saudara sedang berjalan dalam kekecewaan. Hatimu sedang dengki, artinya kita sedang berjalan dalam kedengkian. Jagalah hatimu. Apapun yang kita rasakan, kita mau tetap berpegang teguh. Allah ingin melihat hati kita masing-masing. Apakah hati kita tetap teguh, percaya, teguh, berharap, atau tidak? Allah ingin, oleh sebab itu kita harus insaf, kita harus cepat sadar. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, padang gurun Syur adalah satu pengalaman kekurangan air. Lalu kalau saudara lihat setelah masuk padang gurun Syur, mereka masuk di daerah yang namanya Mara. Kenapa daerah Mara? Karena airnya
pahit. Setelah kekurangan air, mereka masuk. Di situ ada daerah yang ada airnya, tapi airnya pahit, saudara. Oh, yang sebelah tadi padang gurun syur, setelah itu airnya pahit. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, perjalanan Mara. Masuk dalam pengalaman Mara. Tadi masuk dalam padang gurun syur. Kekurangan, Tuhan mau melihat hati kita. Lalu masuk lagi ke Mara, Tuhan izinkan, saudara. Mara itu pahit. Saya teringat kepada seorang perempuan yang bernama Naomi. Setelah Naomi 10 tahun ada di tanah Moab dan Naomi kembali pulang ke Bethlehem, waktu orang-orang melihat Naomi lalu mereka memanggil nama Naomi, tapi Naomi berkata, "Jangan panggil aku Naomi, tapi panggillah aku Mara." Jangan panggil aku Naomi, tapi panggillah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak hal yang pahit kepadaku. Ya, Naomi berani berkata bahwa Allah yang Maha Kuasa itu telah melakukan banyak yang pahit kepada hidupku. Ya. Bahkan Naomi pun berkata bahwa yang Maha Kuasa itu telah mendatangkan malapetaka bagiku. Ya. Masuk pengalaman Mara, lalu kita menyalahkan Tuhan bahwa Allah yang mendatangkan banyak hal yang pahit dalam hidupku, banyak perkara malapetaka bagiku, saudara. Hati-hati dengan pengalaman Mara, saudara. Jangan sampai kita menyalahkan satu dengan yang lain, menyalahkan orang yang terdekat kita, menyalahkan Tuhan, bahkan menyalahkan diri kita sendiri. Ya. Saudara, mari sama-sama. Walaupun kita mengalami pengalaman padang gurun syur, kita kekurangan, kita mau tetap menjaga hati, kita mau tetap percaya bahwa Allah akan menolong kita. Lalu Tuhan bawa ke tempat yang pahit. Jangan sampai kita berkata bahwa Allah yang Maha Kuasa lah yang melakukan semua yang pahit dalam hidupku, membuat malapetaka dalam hidupku. Jangan. Ya. Lalu apa yang terjadi dengan orang-orang Israel? Ayat 24, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Bersungut-sungut. Saudara, bersungut-sungut hanya mendatangkan kesusahan yang bertambah. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan apapun yang sedang terjadi dan kita rasakan. Ada rencana Tuhan dalam seluruh kehidupan kita semuanya. Jangan bersungut-sungut, ucapkanlah syukur. Percayalah, jagalah hatimu. Jangan sampai hatimu menyimpang daripada Allah. Yakinlah, tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Allah. Janji Allah, ya dan amin. Haleluya. Jangan menyalahkan Tuhan lalu berkata bahwa Tuhan sudah melakukan hal yang pahit, Allah melakukan malapetaka bagiku. Tidak, Allah punya rencana yang indah di dalam seluruh kehidupan kita semuanya. Percayalah akan kebenaran firman Allah. Puji Tuhan, itulah kebenaran firman Allah. Kiranya firman Allah memberkati kita. Semakin hari semakin kuat dalam pengiringan kita. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami hari-hari ini, Tuhan ada di pihak kita. Tuhan yang akan selalu membela kita. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan nyanyikan satu pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih?
tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Amin. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Ku tak pernah sendiri. Amin. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi, amin. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam
Tuhan izinkan kami masuk pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan dalam daging kami. Pengalaman-pengalaman yang pahit menurut daging kami. Tetapi kami mau terus menjaga hati kami. Apa yang Tuhan lakukan tidak pernah salah. Allah menentukan setiap jalan-jalan kami. Bukan jalan-jalan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Oleh sebab itu tolonglah setiap hati kami masing-masing. Biarlah apa yang ada di dalam hati kami keluar dari mulut kami. Ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami mengucap syukur apapun pengalaman itu. Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami untuk menghadapi itu semuanya. Doa kami buat seluruh jemaat-Mu. Kuatkan mereka, mampukan mereka untuk tetap bertahan dalam kasih kemurahan Tuhan. Iman percaya mereka hanya kepada Tuhan, kuat, kokoh, teguh, mengasihi Tuhan, melekat tinggal di dalam Tuhan. Mereka tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Allah. Mereka terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Mereka tidak dilemahkan dengan setiap kesukaran-kesukaran yang ada. Terima kasih Roh Kudus, Engkau akan membantu, Engkau akan menolong setiap kami orang-orang yang percaya kepadamu. Puji Tuhan, kami mengucap syukur buat ibadah kami pagi hari ini, buat setiap pujian, buat setiap kebenaran firman Allah. Biarlah semuanya untuk hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi nama Tuhan. Berdoa buat lingkungan kami, Galang Bagus Regensi, Kelurahan Sido Cangkung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati tetangga-tetangga kami, RT, RW, Lurah, Camat, Bupati, Gubernur, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat-pejabat pemerintah yang ada, kepala-kepala daerah, TNI, Polri. Tuhan berkati mereka semuanya dengan hikmat yang daripada Allah, supaya dapat memimpin bangsa ini dengan baik, menuju kepada kesejahteraan, keadilan sosial. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami rindu lawatan Tuhan nyata atas bangsa kami. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu atas bangsa kami. Dipulihkan dengan keadaan hari-hari ini, keadaan-keadaan yang menjadi lebih baik lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang masih berduka cita, Tuhan hiburkan mereka. Yang sakit Tuhan menyembuhkan. Dalam nama Yesus Kristus, puji Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang sangat baik. Terima kasih buat ibadah yang sudah diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Apapun yang kami alami, Roh Kudus yang memberi kekuatan dalam seluruh hidup kami. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi-Mu damai sejahtera. Mari angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat rahmat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kita semuanya, dari mulai saat ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Kami akhiri ibadah kami pagi hari ini dengan pengucapan syukur dalam berkat namanya, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.